Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hari Senin. Rencana hari ini adalah janjian sama customer 9:30. Nanti aku dijemput, terus kita mau beli bahan bareng. Alhamdulillah guys, semalam aku dapat hadiah dari keponakan aku berupa Al-Quran. Al-Qurannya bagus guys. Jadi Al-Qurannya itu ada per 5 juz gitu. Tulisannya gede-gede, ada artinya, ada bacaan Indonesianya gitu. Jadi keren banget. Mau lihat nggak nih? Alhamdulillah kasih hadiah Al-Quran besar sama keponakanku. Tidak tahu karena omnya ini sudah makin tua. Kalau sudah tua itu kan pasti plus matanya guys. Nggak terasa sudah 54 tahun. Kemarin tuh guys ada berita dari tetangga sebelah meninggal. Yang sakit tuh istrinya, yang meninggal suaminya. Padahal istrinya tuh suka diajak jalan-jalan sama suaminya. Istrinya tuh matanya tuh nggak bisa lihat guys, karena dia itu diabetes jadi ke mata. Kasian. Jadi pada mikir kasiannya, biasa kan sama suaminya dia diajak jalan pelan-pelan. Terus sekarang suaminya meninggal. Berarti sekarang tugasnya anak-anaknya harus benar-benar telaten sama ibunya, harus sabar. Karena diambil bapaknya, artinya Allah sudah menyiapkan surga terbaik buat anak-anaknya dengan sangat-sangat memperhatikan ibunya. Bentar ya guys, aku kasih unjuk Al-Qurannya ya, keren banget, Masya Allah. Aduh ponakanku, terima kasih banget. Tahu banget kalau umnya itu membutuhkan Al-Quran yang besar. Al-Quran itu udah gede kayak gede, tapi yang itu gedenya tulisannya lebih jelas, ada tulisan Latinnya, ada tulisan itunya. Gak sekedar Al-Quran biasa guys, alhamdulillah. Tapi hukumnya gimana ya kalau baca Al-Quran yang dipisah-pisah gitu kan? Ada yang satu juz, ada. Aku juga punya satu juz tuh guys, tapi kecil. Coba kemana-mana sih enak, tapi kalau bacanya susah karena kan sudah kakek-kakek ya. Kalau ini bagus guys, sebentar ya tak tunjukin, kan juga bisa beli guys, tapi nggak tahu beli di mana. Nanti aku kasih linknya kali ya. Ntar ya guys. Alhamdulillah, ini guys Al-Qurannya guys. Jadi di kotak ini guys, kotak ini. Jadi sini ada 6 sebesar ini guys. Ini mungkin A3 apa A4 ya? A4 ya. 4 kali ya. Misalnya A4 guys. Dilihat deh. Tulisannya besar-besar. Tuh ada tulisan Latinnya. Ini di bawahnya tuh ada gini ya. Enggak tahu nih. Ini namanya Duo Jumbo nih. Al-Quran Anul Karim. Nih Al-Quran baca super mudah dengan Duo translator Latin apa ini nggak tahu deh. Aku tuh kalau bisa nggak bisa baca tulisan yang menurut saya tuh aneh, nggak tak baca dari kecil guys. Makanya satu sampai sekarang nggak pernah tahu istilah-istilah apa, yang penting tahu maksudnya. Saya kan desainer ya guys, tapi saya tuh banyak tidak mengerti istilah-istilah tentang fashion, tapi saya tahu maksudnya. Karena memang nggak tahu, saya tuh kekurangan saya tuh dari dulu. Saya baca apa, ada kalimat apa yang menurut saya tuh nggak susah, nggak lewat, akan saya lewatin. Tapi aku tahu tentang maksud dari bacaan itu. Ini guys, alhamdulillah ini jadi amal jariah buat ponakanku nih, harus saya baca terus nih. Tiap hari saya baca deh. Ini amal jariah. Jadi misalkan ada ponakan saya nggak baca, tapi aku yang baca, aduh dia aja. Nih, ada 6 guys. Kita orang muslim ya guys. Muslim itu harus alhamdulillah ya guys. Aku dulu baca Al-Quran itu karena aku tuh orangnya kan sulit hafal atau mengerti bahasa ya. Bahasa Inggris aku nggak bisa guys, dikit-dikit doang. Tapi kecuali aku tuh pernah tiba-tiba Inggrisnya lancar karena saya punya teman itu bahasa Inggrisan terus. Terus temanku dipindah, udah nggak bisa bahasa Inggris lagi, saya langsung lupa. Terus, nah nggak tahu ya, alhamdulillah ya, qadarullah ya, memang Allah
Nasab ditik Allah itu menolong kita ya guys. Aku ditolong Allah untuk bisa mudah dalam membaca Al-Quran, mudah baca Al-Quran. Alhamdulillah pas aku niat belajar tuh guys ya, saya ketemu Ustadz itu namanya Bapak Abdul Hakim, dan beliau itu jadi imamnya di masjid Pasaraya Jakarta, Pasaraya. Suaranya enak guys. Nah alhamdulillah ya, saya ngobrol, nggak tanya rumahnya tuh deket guys sama rumah aku. Dan beliau kalau misalnya pergi ke ngantor itu selalu ngeliatin rumah saya. Makanya jadi dia tuh alhamdulillah rajin itu telaten ya, Allah mudahkan untuk saya ketemu dengan beliau itu. Makanya saya belajar Al-Quran, belajar mulai dari awal guys. Dulu kecil memang diajarkan ngaji sama bapak ibu saya, tapi karena biasa ya manusia ya, lupa akan padahal ini kan ini mukjizat yang nyata, mukjizat yang masih ada hari ini yang harus dibaca. Ya udah akhirnya dibaca. Akhirnya saya ketemu beliau ngajar ngaji dan bilang, Pak Faisal, nanti saya mau ngajinya pagi-pagi nggak? Oh boleh, iya bisa boleh. Karena saya kan selalu lihat rumah Pak Faisal tuh, jadi sebelum berangkat kerja saya ngajar dulu. Alhamdulillah guys, jadi aku nggak keluar jalan. Beliau datang ke rumah tuh setiap pagi setelah subuh, dia ngajar ke aku, terus beliau berangkat kerja. Masya Allah, semoga beliau selalu sehat, selalu banyak berkah dalam hidupnya. Gitu. Udah lama nih saya nggak sowan ke beliau, kayaknya harus ke sana nih, ke Pasaraya. Untuk teman-teman jangan lupa ya, setiap hari itu membaca Al-Quran. Dengan tidak mengerti artinya, tidak mengerti maknanya aja kita semua baca Al-Quran, insya Allah Allah akan turunkan rahmat buat kita. Lama-lama kita mengerti gitu. Dek, mana adik? Dek, ayo dek, sudah selesai. Kamu sarapan dulu, minum madu dek. Tuh. Alhamdulillah ya Allah, aku hanya gede. A4 nggak salah, ada 6 buku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, mendapat hadiah itu dari Allah melalui ponakan saya. Insya Allah semakin rajin mengaji, semakin rajin semakin rajin membaca artinya biar paham, dan yang pasti semoga bisa mengamalkannya. Karena kan kita sudah saya udah tua ya guys, umur 54 tahun. Kita kan gak tahu umur ya. Kata tanggal kemarin, padahal waktu subuh 3 hari yang lalu masih sama saya aja ketemu di masjid guys, ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus tiba-tiba 3 itu nggak pernah ada. Dia waktu itu katanya habis sholat subuh itu nggak sedih pergi sama istrinya, matanya nggak kelihatan. Terus setelah itu rumahnya itu nggak pernah kebuka. Mereka tinggal berdua doang kan. Biasa ya, orang tua itu kalau udah tua ditinggal sama anak-anaknya. Anak-anaknya nggak mau tinggal sama orang tuanya. Anak-anak selalu bilang sibuk. Anak-anak selalu bilang sibuk. Padahal rezekinya dengan dia menemani orang tua itu rezekinya akan berlimpah-limpah. Aku paling sedih kalau ngeliat ada anak itu sama orang tuanya ngomong ngelawan, terus ngomongnya kasar. Ada tuh guys, saudara saya guys, sama mamanya tuh ngomongnya kasar. Ada yang berasa. Walaupun kadang-kadang kayak saya sama kakak saya itu kan kadang-kadang suka ada selek ya. Tapi kalau anaknya ngomong kasar, saya paling gak suka. Di ponakan saya, ngomongin ponakan sendiri ya, aib ya. Nah ini pembelajaran ya guys, siapapun kamu jangan pernah, terutama pada ibu ya. Ayah juga nggak boleh guys sama ayah. Ayah itu keringatnya, tetesan keringatnya tuh kamu nggak bisa bayar. Ketika beliau bekerja mencari nafkah.
Duh, banyak banget yang nonton. Terima kasih love-nya, terima kasih like-nya gitu. Oke guys, udah selesai ya. Aku mau persiapan nyiapin cucu aku untuk sekolah. Ini aku nanti yang nganterin. Aku tuh paling seneng kalau cucu aku minta antar. Kakek Pak, nanti aku dianterin ke sekolah ya. Dan dia pernah cerita gini, lucu sih. Kan teman-teman adik lihat kakek Pai, terus dia nanya, itu siapa Kai? Itu kakek aku. Kok kakeknya masih muda, nggak kayak kakek-kakek. Alhamdulillah ya Allah, dikarunia Allah wajah yang nggak cepet tua. Tapi jangan lupa diri kalau kita sudah tua. Semakin banyak kan orang-orang sekarang itu, mungkin banyak sih ya, sudah umur sekian karena bangga dengan kata awet muda. Kayaknya awet muda gitu, tapi nggak pas gitu loh. Tidak memantaskan diri sebagai manusia yang sudah mungkin 50 tahun gitu. Oke guys, aku mau mempersiapkan cucu aku berangkat sekolah. Karena bapaknya tuh guys kerjanya jauh, jadi aku selalu nemenin. Kalau aku nggak kesini dibilang kakak gitu. Oke ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada kemarin, terutama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena bumi ini sangat membutuhkan orang-orang yang taat, sangat membutuhkan orang-orang yang lebih baik agar bisa menghalangi dan bencana. Kalau kita banyak berbuat zalim, akan kirim bala tentara Allah berupa musibah dan bencana. Insya Allah kita selalu mengingatkan ya guys. Astagfirullahaladzim. Ya jangan lupa guys, setiap hari selalu baca salawat, baca istighfar, dan baca untuk orang tua. Satu lagi guys, baca doa minta rahmat di Al-Kahfi ayat 10. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Karena setiap kita itu butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap detik Allah selalu menolong kita guys. Banyak doa, semoga Allah tidak melepaskan kita sedetik pun dari pertolongan beliau, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum